Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Kamila Tunajaha dengan NIM B1C024039 dan saya berasal dari kelompok 2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum acara 2 yaitu isolasi bakteri dan fungi dari mata kuliah mikrobiologi dasar. Memasuki slide kedua yaitu prinsip dasar isolasi. Jadi, isolasi bakteri itu dilakukan untuk memisahkan suatu jenis bakteri dari mikroorganisme lain dan ditumbuhkan di luar lingkungan asalnya agar didapatkan suatu koloni, sel, atau kultur bakteri murni. Dan tujuan utamanya yaitu memisahkan satu jenis mikroba dari campuran. Dan prinsip utamanya itu adalah membuat mikroba tunggal tumbuh terpisah menjadi koloni murni. Dan pada prinsip dasar isolasi ini penting untuk identifikasi uji sifat atau penelitian lebih lanjut. Kemudian untuk pemilihan sumber sampel, pada kelompok kami memakai 2 sampel. Yang pertama untuk sampel bakteri dan sampel jamur atau fungi. Jadi sampel bakteri ini diambil dari tanah yaitu berupa tanah dari tanaman Dracaena surculosa dan teknik sampling yang digunakan yaitu adalah random sampling. Dan sedangkan fungi atau jamur itu berasal dari nasi basi. Jamur ini berasal dari jamur nasi basi, nasi yang sudah basi. Baik, untuk isolasi bakteri dan fungi ini menggunakan prinsip pengenceran bertingkat. Jadi, pengenceran bertingkat itu adalah suatu kegiatan untuk mengencerkan larutan yang bertujuan untuk memperoleh contoh dengan jumlah mikroba terbaik untuk dapat dihitung, yaitu itu antara 30 sampai 300 sel mikroba per mili. Jadi, pengenceran ini merupakan proses yang dilakukan untuk menurunkan atau memperkecil konsentran larutan dengan menambah zat pelarut ke dalam larutan sehingga volume itu dapat berubah. Dan ini tuh prinsipnya itu dilakukan untuk mengurangi jumlah sel mikroba secara bertahap dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah koloni yang bisa dihitung dan dipisahkan. Dan biasanya pengenceran bertingkat ini menggunakan prinsip pengenceran 10 min pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, dan seterusnya. Melalui teknik pengenceran bertingkat yang ditumbuhkan pada media Na memperlihatkan bahwa semakin tinggi pengenceran maka semakin sedikit koloni yang tumbuh pada media. Dan pengamatan mikroskopis dan makroskopis dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing bakteri. Oke, baik, selanjutnya ada metode isolasi yang digunakan dan prinsipnya. Jadi, metode isolasi yang digunakan dalam kelompok kami itu adalah metode split pad atau cawan sebar, yaitu adalah suatu teknik menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara pad atau menuangkan stok kultur bakteri di atas media yang telah padat dan kemudian diratakan menggunakan batang yang bernama Dugalsky. Dan prinsip yang ada pada metode split pad yaitu menyebarkan suspensi bakteri di permukaan media padat. Sel tunggal diharapkan tumbuh menjadi koloni tunggal yang terpisah. Jadi pemilihan metode ini tergantung pada jenis sampel yang digunakan. Dan kemudian dari metode split pad sendiri itu ada beberapa kekurangan. Jadi kekurangan pada metode cawan tuang ini adalah hasil perhitungannya itu tidak menunjukkan jumlah sel mikroba yang sebenarnya karena beberapa sel yang berdekatan itu mungkin membentuk koloni lain. Jadi mikroba yang ditumbuhkan itu tidak kompak dan tidak menjalar, jadi memerlukan persiapan waktu inkubasi. Dan sementara itu metode pada cawan ini cukup sulit terutama saat meratakan suspensi dengan batang bengkok untuk menumbuhkan koloni secara merata. Biarkan justru malah terkontaminasi. Dan di sini ada penggunaan media dan komposisi media isolasi. Jadi kan kita mengisolasi bakteri dan fungi. Dan media yang digunakan dalam penelitian ini itu juga ada 2. Itu diantaranya itu adalah Na atau natrium agar dan PDA atau potato dextrose agar. Jadi penggunaan 2 media dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengisolasi 2 jenis mikroba tadi, yaitu media Na digunakan untuk membiarkan bakteri dan sedangkan media PDA itu digunakan untuk membiarkan jamur atau fungi. Dan di sini ada alasan penggunaan PDA dan Na. Jadi PDA ini dipilih untuk isolasi jamur karena ditemukan kandungan nutrisi yang mendukung pertumbuhan fungi dan sedangkan Na dipilih untuk mengisolasi bakteri karena kaya akan nutrien dasar yang dibutuhkan oleh beberapa bakteri.
Dan inilah jumlah koloni hasil dari isolasi. Yang pertama ini adalah hasil isolasi bakteri, di mana kita menanamkan 4 cawan, yaitu isolat A, B, C, dan D. Dan di sini masing-masing ada pengenceran 4 kali sampai bahkan 5 kali. Dan ini adalah hasil dari koloni yang dapat kami hitung dengan ciri-ciri yang juga berbeda. Dan ini merupakan hasil perhitungan dari masing-masing koloni pada setiap cawan, di mana ada 4 cawan yang berbeda-beda bakterinya. Dan kemudian yang kedua itu ada hasil isolasi fungi. Jadi fungi yang kami gunakan tadi itu berasal dari nasi basi dan dapat menghasilkan fungi seperti di cawan ini. Dan pada isolasi bakteri dan fungi ini tidak ditemukan adanya kontaminasi dan juga faktor penyebabnya. Oke, baik, masuk pada slide terakhir, yaitu ada kesimpulan. Jadi praktikum ini memberikan pemahaman tentang jenis media pertumbuhan mikroorganisme seperti Na untuk bakteri, Pda untuk fungi, serta cara penggunaannya. Jadi melalui teknik pengenceran bertingkat dan metode cawan sebar diperoleh koloni murni yang berbeda morfologi. Dan hasil ini menunjukkan pentingnya pemilihan media yang sesuai, penerapan teknik aseptis, dan keterampilan praktis dalam mendukung keberhasilan isolasi mikroba. Dan ini adalah daftar pustaka yang telah saya gunakan untuk menyusun laporan acara praktikum pada hari ini. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.